minum dulu aja, Pak. Iya, iya. Biar lebih nyantai, rileks, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya tahu semenjak saya belajar, Pak ya, bahwa sebelum kita mendidik anak orang lain itu kan harus mendidik anak kita sendiri. Apakah demikian ya, Pak ya? Kembali ke pembahasan pertama. Cara saya mendidik kalian anak adalah saya harus praktekkan dulu dalam hal positif, utama dalam ilmu agama pada diri saya. Oh, berarti pertamanya diri sendiri. Sang anak akan melihat beginilah bapak saya. Kan itulah yang mereka tuh disambil disyafaat dengan pembicaraan. Saya pengen tahu karena dari dulu kan penasaran juga. Nama saya kenapa kok dikasih Udin Fahrudin, Dobel Udin? Karena sosiologi kemasyarakatan, TTB-nya ibu ini, tetangga itu dan sebagainya, jadi merubah menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bang Din XL Channel. Alhamdulillah, baiklah teman-teman, kali ini saya ngobrol dengan bapak kandung saya teman-teman ya. Kebetulan libur 1 minggu Pak ya, libur satu Ya, minggu 1 minggu. ngajar di Kota Malang. Alhamdulillah sempatkan nyambangi bapak dan mama di Kota Bima teman-teman ya. Bagaimana cara bapak sendiri mendidik anak-anaknya sehingga anaknya menjadi sukses semua gitu ya Pak ya. Cara Bapak mendidik kalian dari kecil sampai dewasa. Ada dua dalam pola hidup saya. Saya pakai metode didik itu ada dua. Satu, mendidik anak itu dengan keterampilan ilmu agama. Yang kedua, mendidik anak itu dengan keterampilan. Karena kalau keterampilan dan ilmu agama itu seimbang, maka apapun insya Allah akan aman hidup itu. Tenang. Karena apapun praktikum hidup, mencari makan, apalah semua sesuai bidang masing-masing, profesi masing-masing akan diarahkan oleh petunjuk agama yang dianut. Sehingga alhamdulillah. Nah, sehingga pola-pola yang paling mulus untuk sesuai program saya itu adalah bagaimana saya mensekolahkan anak saya itu lewat jurusan agama. Sehingga rata-rata menjadi guru agama. Oh, berarti sudah ditanamkan mulai sejak dini. Dari dini, Dari begitu. dini. Kemudian apapun agama kalau tidak didukung oleh kemampuan ekonomi secara lahir, sementara masuknya ekonomi atau penuh kebutuhan keseharian kita hidup ini tanpa lewat keterampilan sulit. Sehingga saya dobelkan antara pendidikan agama dan keterampilan untuk anak saya. Sudah dikategorikan saya punya lanjut usia lah. Belum juga sih masuk ke 80 tahun, tapi sudah menjelang ke sana, sudah lansia. Sehingga saya melihat hasil daripada pola itu, alhamdulillah. Hasilnya membuat Bapak menyenangkan. Luar biasa. Kemudian dengan praktikum itu, pola saya itu bagaimana menseimbangkan apa yang saya arahkan, yang saya didik, yang saya ajarkan pada anak saya itu adalah lewat saya harus praktekkan dulu. Jadi tidak sekadar saya suruh sholat misal, saya suruh bikin tanpa saya sholat lebih dulu. Karena didikan yang paling mantap itu adalah praktikum, bukan ngomong tok. Jadi untuk bahasa, lewat pembicaraan, ya, lewat pemberitahuan, lewat pengajaran itu masuk apabila setelah dipraktekkan oleh saya sendiri. Alhamdulillah. Berarti mulai awalnya harus saya dulu. Contohkan dulu dalam praktikumnya. Keseharian begitu. Itulah yang saya transferkan pada anak saya. Jangan kemudian kita langsung mendidik anak seperti ayo nak kamu sholat, sedangkan saya tidak sholat, enggak. Harus sholat dulu, harus sholat. Karena yang paling tajam prosesi transferisasi keilmuan lebih-lebih dalam praktikum hidupmu, lebih-lebih dalam agama itu lewat praktikum, bukan lewat ngomong tok. Iya. Udin Fahrudin. Iya. Anak saya yang ke-7. Mohon maaf Pak saya mau potong, untuk saya pengen tahu karena dari dulu kan penasaran juga. Nama saya kenapa kok dikasih Udin Fahrudin, Dobel Udin. Jadi mungkin ada sejarahnya. Sejarahnya begini. Berdasarkan saya kebetulan profesi saja ya, sesuai profesi pendidikan saya dasarnya adalah
di agama. Jadi berdasarkan hasil pembelajaran saya lewat kitab, lewat penjelasan Tuan Guru waliullah yang sudah keramah dalam ilmu pengetahuan itu, saya pernah bertanya, gimana sih cara memberi nama yang baik sesuai hadis itu? Saya bertanya pada Tuan Guru saya dulu. Wali-wali Allah. Wali-wali Allah itu. Oh, Ya sudah ahli tafsir dunia, bukan sebarang, sudah ahli betul-betul. Tuan Guru, Tuan Imam besar apa segala tuh ada 4-5 orang tuan yang sudah di keramat betul, nyata keramatnya itu adalah kalau mau memberikan nama sesuai petunjuk Rasul, nama yang baik pada anak kita yang kita lahirkan adalah sebaik-baiknya tanya pada Allah. Karena kita tidak tahu. Bagaimana cara bertanya pada ada kitabnya, yakni Al-Quranul Karim. Buka, ini hakikatnya. Terpampang, ini yang namanya, kasih dia namanya. Seperti saya lihat waktu mamanya melahirkan Udin itu Muhammad Salahuddin. Karena sosiologi kemasyarakatan, TTB-nya ibu ini, tetangga itu dan sebagainya, jadi merubah menjadi Udin satu, Udin Fahrusin. Dirubah lagi. Waktu masuk SD oleh si Ibu Meriam kepala sekolahnya dulu tuh pernah jangan Fahrusin, Fahrudin. Jadi Udin masuk, Udin Fahrudin. Itu. Yang sebenarnya asalnya itu Salahuddin, Muhammad Salahuddin. Itu nama Udin. Berawal dari Salahuddin, ya, terus kemudian Bapak memberi langsung Udin Fahrusin, itu yang pertama. Dan kemudian dirubah mungkin pas SD gitu ya? SD terus dirubah mungkin ada saran kepala sekolah, Bu Maryam saat itu Pak ya? Iya, Ubi Maryam. Bu Maryam, terus mengalihkan nama saya menjadi Udin Fahrudin. Itu. Jadi muncul yang dasarnya adalah Muhammad Salahuddin. Muhammad Salahuddin. Begitu. Oh gitu ya. Begitu ternyata ya teman-teman. Alhamdulillah udah ada penjelasan dari Bapak saya sendiri teman-teman. Ya kita bahas lagi tentang yang tadi kita bahas itu ya. Tadi kan sudah mendidik anak ternyata seperti itu ya. Mulai dari sejak dini sampai sekarang saya udah alhamdulillah ya bisa dikatakan sukses Bapak ya. Betul. Alhamdulillah. Betul, kami puas itu sukses namanya. Alhamdulillah. Orang tua melahirkan jasad, sedangkan guru melahirkan ruh gitu ya. Sedangkan bapak saya sendiri teman-teman itu sekaligus jadi melahirkan jasad saya dan juga melahirkan ilmu yang begitu bermanfaat gitu ya. Betul. Karena ditanamkan sejak dini saya teman-teman dibimbing ke arah yang positif. Artinya apa? Mengajarkan tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Sampai sekarang alhamdulillah saya sudah bisa mentransferkan atau men-sharekan apa yang telah Bapak berikan kepada saya. Betul. Seperti hadis Rasulullah kan, Bismillahirrahmanirrahim, man khairakum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian belajar Al-Qur'an dan setelah kalian bisa nanti akan mensyiarkan, mengajarkan kepada murid-murid kalian. Seperti itu Bapak ya. Betul. Betul sekali. Kenapa sampai begitu antusias banget untuk mengajar anak-anak gitu. Bukan cuma anak sendiri tapi anak orang lain. Sekarang saya kasih penjelasan sejelasnya dari dasar. Pertamanya dengan bahasan pertama itu mendidik agama. Sumber agama Al-Quran Al-Hadis. Oleh sebab itu saya akan mendidik anak saya itu mempelajari Al-Quran. Bisa mengaji, bisa memanah dan sebagainya. Karena memang hidup di dalam masyarakat, dalam perkampungan, perkotaan, apalagi banyak orang, akhirnya saya tanpa punya program sama sekali memanggil atau mendirikan prosesi pembelajaran ini lewat TPQ, TPA apa segala itu untuk orang lain, melainkan untuk anak saya sendiri. Lama kiri kanan muka belakang dari jauh apalagi yang dekat tuh. Jadi rasa kepingin mengantarkan anaknya untuk belajar Al-Quran pada saya. Mungkin kakek saya atau orang tua kandungnya Bapak itu ngajar ngaji dulu. Begitu. Oh, berarti turun. Iya, turun. Ya. Sampai sekarang udah cucu dari kakek saya gitu. Terus turun temurun. Sebelum merdeka start. Contoh saja Sultan Salahuddin Raja Bima. Bapak kakek dari Sultan Salahuddin Raja Bima, pendiri Bima ini, itu yang mengajarkan Al-Quran dalam Quran agama adalah turunan kita. Kakek moyang kita, nenek moyang kita.
Jadi terus jalan. Jadi merambat saja macam mengalir air itu. Tanpa diprogram gitu ya? Tanpa diprogram apa Otomatis. jalan dengan sendiri. Oh. Karena kita mempraktikkan cara demikian itu lillahi ta'ala. Karena Allah, karena lillahi ta'ala. Jadi bukan karena apa-apa, karena tidak mengharap apa-apa. Berarti harus berdasarkan lillahi ta'ala. Lillahi karena ta'alanya Allah. mantap, kuat. Harus betul-betul jelas lillahi ta'ala, karena Allah, karena Allah itu jelas. Masya Allah. Akhirnya lama-lama sudah sekian puluh tahun. Sekian puluh tahun, bukan beberapa tahun. Malah masih berkembang seperti ini. Berkembang. Dari kampung, dari jauh sini, dari besar kecil, laki perempuan, apa segala semua. Alhamdulillah, tetap Muridnya tetap murid, berjalan. santri istilahnya. Santri ya. Sehingga dengan perhatian itu oleh pemerintah kabupaten memberikan satu SK, yakni TPQ Al-Mu'arif, yang sekarang beralih ke Departemen Agama sampai hari ini. Sehingga 2 SK. Satu Al-Mu'arif dari Pemkab Kota Kabupaten Bima. Itu. Kemudian yang kedua dari Kementerian Agama Kabupaten Bima. Sudah mendapatkan bantuan dari pusat apa segala. Alhamdulillah lewat Departemen Agama. Kapan hari itu pernah itu di saya untuk Kecamatan Bolo 1 orang, saya sendiri yang dapat. Bima ada beberapa orang, Kabupaten Kota Bima beberapa orang mendapatkan bantuan dari pusat itu senilai 10 juta. 10 juta. Langsung terima, ambil rekening pribadi. Rekening pribadi langsung masuk 10 juta atas nama Bapak lah. Diambil. Lembaran 50 ada 10 juta. Alhamdulillah, tanpa ada apa-apa, begitulah Allah itu. Allah memberikan kemudahan pada hamba. Dulu tidak berharap kan? Enggak ada tahu. Malah ada TPQ apalah ada. Iya. Oleh di atas yang langsung keluar SK tanda tangan. Tanda tahu. Iya, malah diundang dengan hormat. Datang di kantor Departemen Agama. Gitu. Ini lebih seru pembicaraan kita, alhamdulillah sambil nyantai aja Pak ya. Alhamdulillah, bismillah. Wow. Ngomong-ngomong lagi, kok sudah makin banyak padahal sudah tua. Hampir setiap hari itu silih ganti yang mengantar ke anaknya, mengantarkan keluarganya untuk belajar mengaji di tempat pengajian kita. Terus. Nah sekarang banyak yang bertanya, kok cara apa sehingga istilahnya macam ke belum pernah putus? Tidak pernah putus. Satu kali pernah dibuka pengajian Al-Quran itu di kantor urusan agama Kecamatan Bolo, dekat rumah. Iya. Mendatangi saya, sekalian bertanya, mohon maaf Pak, saya lihat selama ini belum pernah tidak ramai di muka di depan rumah Bapak ini. Datang anak-anak itu, santri-santri yang belajar mengaji. Oh, resepnya bagaimana? Kata kuah. Dia kata, saya menjawab, sementara kami mendirikan begitu ramai juga, tapi tidak sampai 3 bulan, 1,5 bulan, 2 bulan, pudar lagi. Adakah lagi, buka lagi, sekian lagi, pudar lagi. Kok Bapak ini puluhan tahun belum pernah, malah makin ramai. Oh, jadi saya kasih tahu resep satu saja, tidak banyak resep. Niat lillahi ta'ala, bukan karena yang lain, bukan kan mengharap apa, bukan lillahi ta'ala. Masalah bagaimana cari makan apa sekali, ya saya punya keterampilan pertukangan dan lain sebagainya, kan cari makan. Jadi karena mengajar lillahi ta'ala itu. Kemudian satu lagi adalah untuk interaksi, kesinambungan, rasa kasih sayang tuh kecil besar tua muda ya, si laki perempuan dan sebagainya, menanamkan konsep rasa memiliki di dalam batin hati. Entah siapa, laki perempuan kecil besar, itu kalau kecil cucu saya, padahal kita belum tentu tahu anak siapa itu sebenarnya. Yang datang tuh cucu saya. Jadi rasa, sehingga sang bidik santri yang kecil-kecil sang anak itu mengatakan jadi rasa memiliki juga karena kontak batin. Begitu seterusnya, itu resep
yang paling mujarab untuk dari Bapak, nak. Ya sebelum nyambung minum dulu aja Pak, biar lebih nyantai, rileks Pak ya. Wow. Yang saya tahu semenjak saya belajar Pak ya, bahwa sebelum kita mendidik anak orang lain itu kan harus mendidik anak kita sendiri. Apakah demikian ya Pak ya? Kembali ke pembahasan pertama. Cara saya mendidik kalian anak adalah saya harus praktekkan dulu dalam hal positif, utama dalam ilmu agama pada diri saya. Oh berarti pertamanya diri sendiri. Sang anak akan melihat beginilah bapak saya. Kan itulah yang mereka tuh disambil disyafaat dengan pembicaraan, pemberitahuan. Melalui lisan sendiri itu. Itu nomor 2, nomor 1 itu praktikum diri. Iya. Gitu. Cuma kuncinya nah, setelah saya darah daging kan pengetahuan yang baik-baik yang bersumber pada agama, Al-Quran dan hadis itu praktekkan sampai mendarah daging dengan diri. Itu baru saya transfer ke anak yang saya lahirkan. Semua itu saja. Insya Allah kalau menurut dasar hukum, kalau demi itu pendidikan yang mantap, tidak bisa meleset asli. Sehingga seperti orang tua bilang di dalam peribahasa atau pepatah mengatakan jatuhnya buah tidak akan jauh dari pohon, begitu. Kecuali dimakan codot. Codot kan kayak kelelawar gitu ya. Ngerti. Berarti awal mulanya Bapak kan harus bagaimana caranya memperbaiki diri lah istilahnya. Memperbaiki diri dalam artian kan harus kita contohkan terlebih dahulu. Nak, tolong kamu sholat, baca Al-Quran. Karena kita sudah mempraktekkan dulu. Sudah luar biasa itu. Sudah mendarah daging dengan diri. Itu jelas. Jadi diri saya dengan Al-Quran satu. Ilmu saya dengan satu. Jadi sholat sama dengan saya punya tubuh sendiri. Sudah enggak bisa. Jadi kan ada meleset. Tinggal yang masuk karena bukan Allah kita kan hambanya ya. Kuluman alaiha fan. Ya, jadi semua kita ini fana, yang bakal hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi lebih dan kurang dimiliki oleh hambanya kita manusia ya sifat-sifat keliru. Kalau yang asli yang itu tidak ada, karena memang sudah mendarah daging. Gitu. Sehingga saya lepas anak-anak itu entah jauh entah dekat segala sebanyak kalian tuh aman-aman saja, karena saya punya pola pikir dalam merenungkan sudah jauh, sudah ke sana, sudah ke dan sebagainya. Tinggal saya dengan mamanya saja di rumah, jadi aman-aman sama dengan ada. Karena apapun yang dipraktekkan oleh anak saya, laki perempuan, jelas persis saya, karena anak saya adalah saya. Itu hakikatnya, itu pasti. Awalnya ada nggak istilah yang namanya paksaan kepada anak-anak? Nggak ada. Nggak ada. Apakah ada efeknya ketika kita, saya kan sudah mempunyai anak, alhamdulillah cucu dari Bapak sendiri itu kan, saya mempunyai anak, apakah nanti ketika anak saya tidak mau sholat, apakah saya harus paksa sholat? Nggak ada. Relax. Karena yang tertanam adalah seperti intinya tadi, akan menempel pada anak yang dilahirkan hasil praktikum diri di depan anak. Jadi bukan ngomong itu nomor 2. Oh, berarti otomatis ya? Otomatis tuh. Iya, Masya Allah. Karena apapun kekurangan anak saya, itu kekurangan saya. Maka enggak usah terlalu introspeksi diri. Karena anak adalah saya adalah anak. Jadi satu-satu. Orang salah hitung dalam menanggapi hakikat pengertian ilmu itu kalau seandainya terlalu mencapai. Karena diri sendiri anak itu. Ngerti maksudnya? Tajam itu. Itu yang paling penting kan. Untuk mendapatkan tingkat positif ke sana kayak lebih maju lagi, lebih baik lagi, itu proses pelan. Tapikah ada efek mungkin dari lingkungan? Ada sekali. Makanya apapun beratnya lingkungan, tetap hasil dari daging itu yang nomor 1. Kalau dalam hal bagaimana paksa anak apa segala kalian itu paling adalah karena takut efek lingkungan, pengaruh lingkungan, apakah kalau seandainya terlalu banyak negatif, itu bisa secara lahir itu jangan bergaul dengan itu, yang pelan-pelan. Oh iya. Gitu, batasi pergaulan. Kalau yang anak turunan orang itu baik-baik, kita tidak batasi. Kalau kita lihat, meskipun kita tidak kasih tahu orang, jangan dengan itu. Bukan berarti kita membedakan, jangan main seperti itu gitu ya? Bukan. Jadi tapi sistem ya? jaga jarak.
Itu luar biasa. Istilahnya saya seakan-akan seukuran saya, selevel saya itu sudah alhamdulillah mendidik kalian. Karena terbukti, mana saya enggak ada apa-apa. Biasa-biasa saja. Padahal kita kan tidak orang tidak berada, kok kasihkan apa lega senang begini saja padahal. Karena betul sepengen Tuhan Bapak, anak, susah senang itu di hati, bukan di harta, bukan di gedung mewah, bukan gedung tinggi, hati. Apapun banyak mobil atau punya gedung tingkat, villa kok apalah, hotel kok apa segala, kalau hati susah apa gunanya? Yang mulia itu senangnya dari hati, tenang, senang, begitu kunci. Sehingga banyak orang yang kelihatan secara lahir itu orang kaya raya apa segala buat punya apa saja, kok macam ke orang susah saja karena fisiknya sudah cepat apalah karena memang susah deh. Kan janggal itu, kok susah padahal lihat kaya, kok saya hebat ini padahal. Dilihat kesenangan agama begitu yang lillahi ta'ala dari Allah itu kan bisa kalian semua sampai ke anak cucu saya. Ya sampai Saya sekarang perlihatkan, udah alhamdulillah sukses semua ya. sukses, alhamdulillah. Apalagi anak kan yang terakhir. Sebelum saya akhiri podcast ini, minum santai lagi sekali lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan sudah meluangkan waktu podcast bersama anak kandungnya sendiri Pak. Terima kasih, saya cium dulu Pak. Masya Allah, mudah-mudahan berkah Pak ya. Selalu ini akan selalu saya kenang, dan penting kita mudah-mudahan bisa selalu memperbaiki diri sendiri seperti Bapak mengatakan bahwa kita bahagia dan susah itu bukan di harta atau bukan di mobil gitu ya, melainkan di dalam hati itu sendiri. Alhamdulillah, semoga bermanfaat Pak ya. Mudah-mudahan siapapun yang nonton konten ini mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang. Apalagi ngobrol dengan bapak kandung sendiri teman-teman, kayak grogi gitu lah. Kadang-kadang saya ngobrolnya itu dengan narasumber yang beberapa narasumber yang saya tidak dikenal, tapi alhamdulillah ngobrol santai, tapi alhamdulillah jadi juga mengikuti jejak Mbak Nana Mata Najwa itu. Jadi Najwa Shihab yang ngobrol santai dengan abinya, yaitu yang ahli tafsir itu Quraisy Shihab. Masya Allah gitu. Ya baiklah teman-teman, cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan juga terhibur untuk kalian semua yang tentunya menonton konten saya. Salam Bang Din XL Channel, dukung channel saya dengan cara klik tombol merah di bawah, subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Asia.